Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juprianto Saputra. Saya berasal dari kelas 1A Akuntansi. Dan pada kesempatan ini saya akan berargumentasi dan menjelaskan sedikit tentang apa itu ragam bahasa Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, budaya, agama, hingga bahasa dari unsur lain. Bahasa yang menjadi media komunikasi yang digunakan seseorang untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada pihak yang dituju. Nah, perlu diketahui bahwa Indonesia juga memiliki ragam bahasanya masing-masing. Macam-macam ragam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 4, yaitu berdasarkan media, standar, cara pandang penutur, hingga topik pembicaraannya. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media dilihat dari media atau sarananya. Bahasa Indonesia juga dibedakan menjadi 2, yaitu ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan secara bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui adat ucap dengan fonem melalui unsur dasarnya. Ciri-ciri dari ragam lisan adalah: yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bahasa, teman bicara, tergantung situasi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang kelima, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang kedua ada ragam tulis. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi ruang, waktu, serta kondisi. Harus memperlihatkan unsur gramatikal. Yang ketiga, berlangsung lambat. Yang keempat, selalu memakai alat bantu. Yang kelima, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang kelima, hanya terbantu dengan tanda baca. Ragam bahasa berdasarkan standar. Terdapat pergolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan atas dasar: yang pertama, topik yang sedang dibahas; yang kedua, hubungan antar pembicara; yang ketiga, medium yang digunakan; yang keempat, lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Ciri-ciri yang membedakan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar diantaranya meliputi: yang satu, penggunaan kata sapaan dan kata ganti, imbuhan; yang ketiga, menggunakan konjungsi; yang keempat, menggunakan fungsi yang lengkap. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaraannya, ragam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi ragam diatek. Contohnya, gue udah baca buku. Yang kedua ada ragam terpelajar, contohnya saya sudah membaca buku, itu contohnya lebih sopan. Yang ketiga, ragam resmi, contohnya saya membaca buku itu. Yang keempat, ragam tak resmi, saya sudah baca buku itu. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dan dilihat dari topik pembicaraan. Topik yang dimaksud meliputi hukum, bisnis, agama, sosial, dan sains lainnya. Salah satu ciri ragam tersebut adalah ragam ini yang memiliki beberapa karakteristik seperti bahasa Indonesia, ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari makna ganda. Yang selanjutnya, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kiasan, menghindari penonjolan pesona dengan tujuan menjaga keobjektifan isi tulisan, adanya kelarasan dan keruntuhan antar posisi dan antar linearia. Baiklah, sekian dari video saya. Untuk selanjutnya, mari kita disiplin menggunakan bahasa Indonesia dan memunculkan bahasa nasional dan identitas bahasa Indonesia. Baiklah, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.